Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera para pemirsa yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dengan renungan pagi bersama dengan jemaat Yosodipuro. Sebelum kita beraktivitas hari ini, adalah baik jika kita mendengarkan firman Tuhan. Namun kita akan awali dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Allah sumber dari segala berkat. Hari ini sebelum kami melakukan aktivitas, mencari nafkah, dan berkreasi, kami mohon Tuhan memberikan kami sarapan rema bagi jiwa kami. Biarlah Tuhan menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti bagaimana kami harus bersikap dan bagaimana kami harus berkreasi di dalam Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan akan menyertai kami dalam perenungan pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini saya ingin menyampaikan renungan singkat yang berjudul Mari Menyambut Berkat Allah. Renungan ini didasarkan dalam Alkitab di 2 Raja-Raja pasal yang keempat, dan saya ingin membacakan kepada saudara di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian kisah ini yang akan menginspirasi kita dalam berkreasi pada hari ini. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Tetapi jawab Elisa kepadanya, "Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kisah ini akan memberikan kita inspirasi bagaimana kita dapat menyambut berkat Tuhan. Setiap kita memiliki keterbatasan dalam hidup. Setiap kita mungkin memiliki persoalan, dan hari ini mungkin saja kebutuhan hidup dalam rumah tangga kita sedang menipis. Bahkan sebagian mungkin memiliki hutang-hutang yang belum terbayar dan menjadi beban mental kita. Lalu bagaimana kita bersikap? Berita firman Tuhan hari ini akan menginspirasi kita.
Mari kita lihat lebih dekat kisah ini. Janda ini adalah orang yang rohani, tetapi miskin harta dan punya hutang. Bapak Ibu Saudara, ada kalanya bahkan seorang hamba Tuhan pun memiliki hutang. Orang yang dekat dengan Tuhan pun memiliki masalah dalam uang. Tetapi di samping ibu ini memiliki keterbatasan dalam keuangan, ada ancaman yang lebih besar dari itu. Bahkan karena dia tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya, maka kedua anak-anaknya akan segera disita sebagai ganti uang yang ia tidak dapat kembalikan. Tentu ini menjadi pukulan yang menjadikan hati janda ini miris. Kalau uang mungkin bolehlah habis, tetapi bagaimana kalau kedua anak-anak yang dia cintai harus diambil daripadanya dan dijadikan budak? Orang tua siapa yang tega melihat peristiwa seperti ini? Tetapi di tengah-tengah situasi yang terjepit itu, ibu ini punya iman kepada Tuhan, sehingga dia mencari hamba Tuhan untuk mencari inspirasi dan petunjuk apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada. Dan ketika dia datang kepada hamba Tuhan, maka hamba Tuhan ini bertanya balik kepadanya. Dan dia katakan, apa yang ada padamu? Gantinya hamba Tuhan ini memberikannya, ini uang. Tetapi dia katakan, apa yang ada padamu? Dan kemudian kita akan melihat bahwa sebenarnya walaupun ibu ini tidak memiliki uang, tapi dia memiliki modal. Satu, dia punya modal iman. Kedua, dia punya modal sedikit minyak dalam buli-buli. Buli-buli itu adalah semacam botol kecil, ya ukurannya sangat terbatas, mungkin bisa berisi 2 atau 3 kilogram minyak. Kemudian dia juga memiliki kemauan, semangat untuk bekerja, dan dia gunakan itu untuk mencari bejana-bejana kosong, yang tentu kalau diangkat seorang perempuan bukan benda yang ringan. Kemudian dia juga memiliki relasi, modal pergaulan, sehingga ada tetangga-tetangga yang mau meminjamkan bejana kepadanya untuk dia gunakan. Kalau orang ini tidak memiliki kepribadian yang baik, maka saya yakin tetangga-tetangga tidak akan mau meminjamkannya. Tetapi karena ibu ini memiliki hubungan sosial yang baik, itu menjadi modal yang dapat digunakan untuk memperbaiki keadaan. Kemudian dia juga mempunyai kedua anak yang mau diajak bekerja sama. Jadi ibu ini miskin harta, tetapi dia punya modal yang sebelumnya mungkin dia tidak sadari. Dia punya iman, dia punya sedikit buli-buli minyak di buli-buli, dan dia juga punya kemauan dan keinginan semangat bekerja. Dia juga punya relasi, dan dia juga punya anggota keluarga yang mau bekerja. Dan perintah hamba Tuhan ini kepada ibu ini adalah, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Perintah ini sangat jelas, dan ini adalah membutuhkan iman. Ini perintah yang menarik, saudara. Karena hamba Tuhan katakan, mintalah bejana dari segala tetanggamu, tetapi jangan terlalu sedikit. Nah, jangan terlalu sedikit itu ukurannya bisa relatif bagi setiap orang. Mungkin saja bejana 2 itu sudah tidak sedikit bagi orang. Mungkin juga 3 atau 4 bejana itu sudah tidak lagi sedikit bagi seseorang. Karena hamba Tuhan ini dengan jelas memberikan perintah, ya, bahwa dia akan mengalirkan minyak ke dalam bejana-bejana itu. Jadi jika ibu ini berpikir cukuplah 2, maka 2 lah
penampang berkat yang dia bisa miliki untuk menyambut berkat Tuhan. Dan kita tahu saudara, kisah ini menyatakan bahwa ketika bejana-bejana itu sudah terkumpul, maka mulailah minyak dialirkan dari buli-buli kecil sedikit, kemudian di tangan Tuhan buli-buli yang berisi sedikit minyak itu bisa memenuhi semua bejana yang dia pinjam dari semua tetangga yang dia punya. Dan akhirnya ibu ini memiliki banyak minyak karena berkat Tuhan. Dia kemudian diminta untuk menjual seluruh minyak itu, membayar hutangnya, dan juga hidup dari sisanya. Saya yakin itu jumlah yang sangat banyak dan cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah keuangan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berkekurangan saat ini, sedang terjepit oleh karena tuntutan kehidupan, bahkan hutang-hutang yang belum terbayar, cobalah kita belajar dari ibu ini. Apakah saudara punya iman? Ketika ibu ini punya iman dan mencari Tuhan, maka Tuhan turut bekerja sama untuk memperbaiki keadaannya. Itu hal yang sangat penting dalam menyelesaikan problem dalam hidup. Kedua, lihat di sekitarmu, apa modal yang saudara bisa punya saat ini. Mungkin itu hanya sedikit benda yang bisa diproses menjadi sesuatu. Mungkin itu hanya sedikit tepung yang bisa dijadikan sesuatu untuk dijual. Mungkin juga kita tidak sadari ada hal-hal lain yang bisa kita jadikan modal. Mungkin itu sedikit uang, bahkan mungkin itu adalah semangat, keluarga, relasi yang baik. Semua ini bisa menjadi modal dalam menyambut berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, sebagaimana janda ini mengumpulkan bejana itu dengan semangat, jangan terlalu sedikit. Saya melihat bahwa janda itu memiliki iman yang besar, sehingga dia tidak hanya mengumpulkan 1 atau 2 bejana, tapi dia dengan penuh semangat mengumpulkan bejana sebanyak yang dia bisa kumpulkan. Dia sementara meminjam bejana itu, dia sementara membuka ruang untuk menerima berkat sebanyak mungkin daripada Tuhan. Dan semua bejana yang dia pinjam terisi penuh. Dan ketika bejana itu sudah semua terisi, maka berhentilah minyak itu dicurahkan. Ketika kita bekerja hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu berpikir sederhana. Cobalah berpikir untuk menyambut berkat Tuhan dengan pikiran yang lebih lebar, terbuka, dan penuh semangat, agar berkat Tuhan bisa dicurahkan ke dalam kehidupan kita lebih banyak. Mulailah bekerja dengan penuh semangat. Sambutlah berkat Tuhan hari ini dengan penuh iman, penuh sukacita, dan lakukan sesuatu yang ekstra agar berkat itu, penampang hidup kita ini, bisa menjadi penampang yang lebih banyak dan lebih siap untuk diberkati Tuhan. Selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian dalam menyambut berkat Tuhan pada hari ini. Amin.